Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Rayon Mahbub Junaidi Unisda Lamongan, sahabat Abiu Cahyo. Dan yang saya hormati Ketua Kopri Mahbub Junaidi Unisda Lamongan, sahabati Sofiatus Solihah, serta sahabat-sahabatiku yang berbahagia. Saya Novia Sagita Anggraini akan memaparkan materi yang telah saya dapatkan dari Sekolah Islam dan Gender di Komisariat Kiai Haji Abdul Halim di Mojokerto. Akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar Islam. Jadi, konsep dasar Islam dalam Al-Quran dan Al-Hadis, para ulama membagi ajarannya menjadi 3, yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Kemudian dilahirkan menjadi akidah, syariat, dan juga akhlak. Ya, kita membahas tentang konsep dulu. Apa sih konsep itu? Konsep itu merupakan rancangan atau juga ide. Dasar itu apa sih? Dasar itu pondasi atau alas atau pokok dari suatu ilmu yang telah didapat, ilmu pengetahuan yang telah didapat. Islam itu apa sih? Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul untuk diajarkan kepada manusia. Di sini kita akan membahas ruang lingkup Islam. Islam dalam arti sempit itu merupakan arkanul Islam. Disebut juga rukun-rukun Islam. Ada rukun Islam dan juga rukun iman. Apa sih rukun Islam itu? Rukun Islam adalah perbuatan atau amalan yang berupa fisik. Kalau rukun iman itu adalah amalan yang berupa batiniah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Rukun iman dan rukun Islam itu merupakan pilar penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Setelah membahas dalam arti sempit, kita akan membahas Islam dalam arti luas. Dalam arti luas ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Apa sih akidah itu? Akidah adalah kepercayaan dasar atau kepercayaan pokok yang ada dalam Islam. Kemudian dalam Hasan al-Banna dijelaskan bahwa pembahasan akidah itu ada 4 pembahasan. Yang pertama ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhaniyah, yang keempat sam'iyah.
itu, ilahiyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, dengan Tuhan, seperti wujud Allah, nama serta sifat Allah. Kemudian yang kedua, nubuah. Apa sih nubuah itu? Segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, seperti kitab-kitab Allah. Mukjizat Allah. Yang ketiga, ruhaniyah. Apa sih ruhaniyah itu? Ruhaniyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Contohnya seperti malaikat, jin, dan juga setan. Dan yang keempat adalah sam'iyah. Apa sih sam'iyah itu? Segala sesuatu yang hanya bisa kita ketahui dari dalil nakli, seperti al-hadis dan Al-Quran. Contohnya alam barzah dan lain sebagainya. Kita akan membahas yang wujud Allah serta sifat-sifat Allah. Kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah menjadi 4 bagian. Yang pertama an-nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang ketiga maknawiyah. Apa sih an-nafsiyah itu? Segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Apa sih salbiyah itu? Sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Apa sih maknawiyah itu? Sifat yang diwajibkan bagi zat Allah, suatu hukum atau sifat yang pasti ada pada zat Allah. Apa sih maknawiyah itu? Sifat Allah yang dilazimkan atau tidak dapat dipisahkan dari sifat maknawiyah. Kita akan bahas tentang syariat. Apa sih syariat itu? Syariat adalah aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Secara garis besar, hukum syariat dalam kaidah fikih dibagi menjadi 2. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Apa sih ibadah itu? Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari kekuatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih muamalah itu? Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas ruang lingkup syariah. Yang pertama adalah ad-din. Yang kedua adalah al-milah. Yang ketiga yang keempat al-hudud. Ad-din itu merupakan sebagai tuntutan hidup. Kemudian al-milah itu adalah sebagai arahan moral. Al-hukum itu adalah sebagai panduan hukum. Dan yang keempat adalah al-hudud. Al-hudud itu adalah sebagai pembatas antara halal dan haram. Kemudian kita akan membahas tentang kemaslahatan syariah.
menjelaskan materi yang kedua, yaitu gender dalam gender perspektif Islam. Jadi sebenarnya gender itu ada dalam dua, yaitu gender perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman kemarin pada saat pemateri menjelaskan itu secara garis besarnya, dimana pada dasarnya Al-Quran itu sudah menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan itu sama. Lah, yang membedakan dalam Islam ataupun Al-Quran itu adalah tingkat ketakwaan dan keimanannya. Kemudian akan membahas tentang perempuan sebelum Islam atau yang disebut pra-Islam. Seorang perempuan itu dianggap milik laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki menganggap bahwa kaum perempuan itu adalah tulang rusuknya. Dimana pada saat itu perempuan tidak diperlakukan bagaimana semestinya, tapi diperlakukan layaknya hewan. Tidak hanya kekerasan pada saat itu, tetapi juga pembodohan perempuan. Kemudian pada abad ke-17, tradisi sati di India dan juga tradisi lotus feet di Cina dihapuskan karena kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa perempuan itu harus diberikan peranan layaknya perempuan sebagaimana mestinya. Kemudian pada abad ke-19, undang-undang yang memperbolehkan jual beli istri dibatalkan. Terus bagaimana sih Al-Quran dan Al-Hadis dalam menyikapi keadilan gender? Jadi Allah itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju akhirat. Itu sudah dijelaskan dalam Tauhid. Yang tadi sudah dijelaskan prinsip gender dalam Tauhid, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembeda untuk menuju akhirat. Allah tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju akhirat. Kemudian dikatakan maslahat apabila bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian ada misi Islam. Misi Islam. Ada dua misi Islam. Yang pertama, manusia memanusiakan perempuan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama. Bagaimana misi Islam ini, dua ini bisa terwujudkan? Itu dengan cara tiga aspek. Tiga aspek yang mendukung. Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua intelektual. Dan yang ketiga adalah visi. Spiritual itu adalah yang berhubungan dengan batinia, ruhania. Intelektual, cerdas. Dan visi itu adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan. Dengan membahas gender, tidak akan pernah jauh dari ketidakadilan gender. Jadi ketidakadilan gender ada 5. Yang pertama stigmatisasi. Yang kedua marginalisasi. Yang ketiga subordinasi. Yang keempat kekerasan di luar atau di dalam rumah. Dan yang kelima adalah beban ganda. Yang pertama stigmatisasi. Apa sih stigmatisasi itu? Pencirian negatif pada seorang perempuan. Yang kedua marginalisasi perempuan. Itu adalah pembatasan atau pengabaian hak yang seharusnya didapat oleh seorang perempuan. Yang ketiga adalah subordinasi. Subordinasi merupakan penamaduaan perempuan, di mana fungsi, kedudukan, serta status perempuan itu dianggap lebih rendah dari seorang laki-laki. Dan kekerasan di dalam dan di luar rumah. Yang kelima adalah beban ganda.
Kemudian dengan adanya ketidakadilan gender tersebut, ada tingkatan level manusia. Yang pertama, tingkatan level kerendahan, itu manusia hanya laki-laki. Jika manusia hanya laki-laki, itu dianggap level kerendahan manusia. Jika perempuan juga manusia, namun masih dianggap lebih rendah, itu termasuk level menengah. Dan perempuan dan laki-laki sama, itu level tertinggi. Karena pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Kemudian kita membahas tentang gender perspektif Islam. Islam itu lahir di Arab. Kemudian medianya juga menggunakan bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu tidak menjelaskan bahwa wanita itu lemah, tetapi ada sejarah yang mana perempuan itu pernah dilemahkan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dijelaskan dalam Al-Hadis juga, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang artinya, demi Allah, dulu ketika masa jahiliyah, kami tidak pernah menganggap perempuan sebagaimana mestinya, hingga Allah menurunkan ayat yang berbicara tentang mereka dan bersumpah untuk mereka. Dari situ ketidakadilan gender kemudian muncul. Yang ketiga, saya akan membahas tentang strategi pengembangan citra diri Kopri. Kopri itu apa sih? Kopri itu merupakan tempat atau wadah kaderisasi putri yang ada di PMII. Kopri merupakan badan semi otonom PMII yang merupakan organisasi kader secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang mencetak kader-kader berkualitas. Dengan ini terkait intelektual, kemampuan, dan kreativitas yang harus dimiliki kader-kader perempuan PMII sesuai dengan cita-cita organisasi. Kaderisasi Kopri ini terdiri dari Sekolah Islam dan Gender SIG, Sekolah Kader Kopri SKK, dan Sekolah Kader Kopri Nasional SKKN. Di mana pada sejarah Kopri pernah dibubarkan dengan 3 alasan. Yang pertama, karena perempuan pada masa itu tidak ditempatkan di tempat yang strategis. Misalnya dalam sebuah acara, perempuan itu hanya diberi kesempatan dalam memasak karena dianggap seorang perempuan itu pandai memasak, tapi tidak pandai dalam pabrik. Yang kedua, pada masa Orde 1970 sampai 1973, PP Kopri tidak pernah mengadakan kegiatan dan nilai gagal. Yang ketiga, tidak mampu membuat LPJ pada Kongres kelima PMII. Kemudian dari situ kondisi Kopri secara global dapat ditemukan. Yang pertama, infrastruktur, yang kedua suprastruktur, yang ketiga sosial struktur. Dimana infrastruktur itu di tubuh Kopri masih sedikit perempuan yang memiliki ilmu yang luas. Kemudian yang suprastruktur itu ketika wacana dapat main, seperti tentang halnya kurikulum, itu SIG, SKK, dan SKKN. Kemudian struktur Kopri sebagaimana juga struktur PMII terdiri dari PB Kopri, PKC Kopri, dan PC Kopri. Visi dan misi Kopri. Apa sih visi dan misi Kopri? Visi Kopri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Misi Kopri adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan juga mengkonsolidasi pergerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender. Tujuan diadakannya Kopri itu apa sih? Yang pertama, untuk percepatan kaderisasi. Karena di PMII kita sebagai kader putri tidak bisa bertamu, tidak bisa berkembang, dan juga dianggap mematikan. Yang kedua, untuk membahas isu-isu perempuan secara mendalam seperti RUU PKS, seks, dan perempuan yang dihancurkan. Itu ada juga hubungannya dengan unsur pragmatis. Kenapa dibentuk Kopri pada Orde Baru? Karena pada saat itu Pak Harto tidak suka jika di organisasi laki-laki ada anggota perempuan.
Kemudian untuk perihal citra diri Kopri, itu doktrin dari diri sendiri. Yang kedua, membangun citra diri kader Kopri. Itu kenapa kita kok harus membangun citra diri kader Kopri? Supaya tahu bahwa diri kita itu bernilai. Kemudian ada juga strategi pemberdayaan Kopri. Yang pertama, peningkatan intelektual. Yang kedua, mempertegas posisi. Maksudnya mempertegas posisi di sini itu adalah kita mampu membedakan mana kepentingan diri sendiri dan mana kepentingan organisasi. Yang ketiga, penguatan ideologi atau paradigma pergerakan. Yang keempat, penguatan masyarakat atau respon sosial. Nah, di sini tugas utama Kopri PMII adalah bagaimana mensinergikan kader perempuan PMII yang cukup banyak dengan wadah yang berbeda-beda. Saya akan membahas materi keempat, yaitu konsep gender, seks, dan seksualitas. Kita akan membahas tentang gender. Gender itu apa sih? Gender sudah pernah dibahas kali-kali ya, bahwa gender itu adalah konstruk sosial yang bersifat luntur, dapat dirubah sesuai dengan kondisi, ruang, dan waktu tertentu. Dan sedangkan seks itu apa sih? Seks itu adalah jenis kelamin. Kemudian seksualitas itu apa sih? Seksualitas itu adalah peranan dalam seks sendiri. Kemudian kita membahas tentang perbedaan gender dan juga seks. Gender dan seks. Bahwa gender itu banyak sekali yang mengartikan bahwa gender itu jenis kelamin. Padahal gender itu bukan jenis kelamin. Yang jenis kelamin adalah seks. Gender. Banyak sekali yang berpikiran bahwa perbedaan gender itu adalah misal perempuan dan laki-laki. Perempuan baperan. Yang laki-laki misalnya sabar. Tapi sebenarnya dalam perbedaan ini keduanya itu perempuan dan laki-laki memiliki sifat yang sama. Maksudnya dalam artian laki-laki juga baperan, terus perempuan juga sabar, tetapi dengan porsi tingkatan masing-masing. Karena pada dasarnya baper itu diciptakan dari dua, yaitu pertama head speed, dan yang kedua adalah freedom speech. Dimana jika ada seseorang yang dihujat dengan misal tampilan seseorang ada yang aneh, itu biasanya dibilang gini, itu penampilannya jelek banget, seperti saya ini cantik gitu. Nah, kalau misalkan orang yang dihujat tersebut memakai head speech, maka dia akan memikirkan perkataan tersebut, dia akan selalu minder. Tapi jika dia menggunakan freedom speech, dia akan berpikir bahwa semua orang berhak berkomentar, semua orang berhak berpendapat. Jadi saya akan tetap berpenampilan seperti saya, karena penampilan itu adalah yang merupakan ciri atau bisa disebut dengan pembeda dari yang lain. Kemudian kita akan membahas tentang gender dalam mengekspresikannya. Jadi di sini ada contoh gambar yang diambil dari Danger atau Jai. Iya, Mbak. Jadi setiap orang itu mempunyai akal, hati, dan juga jenis kelamin. Di mana gender itu muncul dengan setiap orang itu mengekspresikannya. Jadi gender itu diekspresikan dari akal, kemudian hati, dan juga jenis kelamin. Dimana jika contohnya saya sendiri, saya perempuan, di pikiran saya perempuan, dan ini jenis kelamin saya juga perempuan. Kemudian saya mengekspresikannya dengan berpenampilan seperti layaknya seorang perempuan yang seperti apa. Kemudian cara kita menilai gender seseorang yang mengekspresikannya. Contohnya gender identity. Kita ambilkan contoh Lucinta Luna. Bahwa gender identity-nya Lucinta Luna itu woman. Dia mengekspresikannya woman. Gender ekspresinya feminim. Di dalam pabrik dia mengekspresikannya kalem. Kemudian biological sex-nya itu male, karena
dia laki-laki. Kemudian untuk sexual orientationnya dia homoseks karena dia mencintai sama jenis seperti itu. Jadi gender sendiri itu dapat diekspresikan melalui penampilan, cara berpakaian dan juga lain sebagainya. Karena identitas diri itu adalah identitas gender itu adalah cara untuk melihat apakah kita itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti halnya ada laki-laki, perempuan, dan transgender. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu merupakan konsep, jiwa karakteristik, kemudian gaya pemikiran, sikap, dan lain-lain. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga mampu menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi banyak halangan untuk kaum perempuan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, konstruksi budaya yang mengakibatkan kita tidak bisa berkembang. Dan yang kedua, pendidikan hanya diutamakan untuk laki-laki. Sebelum kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana jika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, kemudian kita memimpin orang lain? Maka semuanya akan sia-sia. Kemudian perempuan harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga kemandirian. Kenapa perempuan harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian? Karena saya ambilkan contoh satu. Jika ada rumah tangga, terus kemudian ada beberapa masalah yang menimbulkan jalan perceraian, dimana bahwa jika seorang perempuan tersebut memiliki jiwa kepemimpinan dan juga kemandirian, maka dia tidak akan takut untuk diceraikan suaminya. Dalam artian itu karena dalam rumah tangganya itu sudah tidak bisa dipertahankan karena adanya KDRT dan lain sebagainya. Kemudian jika seorang perempuan itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan juga jiwa kemandirian, maka dia akan takut, bahwa dia takut nanti dia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Makanya kenapa perempuan itu harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian. Kemudian kita mengulang kembali yang dulu ya, dimana ada perempuan yang berjuang juga. Seperti Siti Khadijah itu adalah perempuan yang mandiri, kuat, sabar, dan bertanggung jawab. Kemudian Siti Aisyah adalah pemimpin perang Jamal, di mana seorang perempuan yang pertama memimpin perang adalah Siti Aisyah. Dan yang ketiga Hatimah Az-Zahra, yaitu guru yang mengajarkan ngaji Al-Quran. Yang keempat adalah di Indonesia sendiri adalah Raden Ajeng Kartini, di mana Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan. Tapi pada dasarnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan itu sudah dimuliakan dalam Islam. Jadi untuk emansipasi perempuan itu sebenarnya dalam Al-Quran tidak diharuskan ada. Terus untuk kepemimpinan sendiri itu bagaimana sih cara kita menjadi pemimpin? Apa sih yang harus dirubah ketika kita akan menjadi pemimpin? Yang pertama adalah mindset. Contoh yang harus dirubah adalah keegoisan. Terus yang kedua adalah kepribadian. Yang ketiga adalah tingkah laku. Setiap pemimpin pasti mempunyai tujuan. Seperti contohnya, saya
Jika saya menjadi seorang pemimpin, maka saya akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian, saya akan menjadi pemimpin yang sabar. Saya akan menjadi pemimpin yang adil. Tapi jika semua ini tidak direalisasikan, maka semua akan sia-sia. Jadi sebelum menjadi pemimpin, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan mengubah mindset kita, seperti mengubah keegoisan, kepribadian, dan juga tingkah laku. Saya akan menjelaskan materi yang ke-6, yaitu hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia ada 3 tahap. Yang pertama adalah hukum Islam pada penjajahan Belanda. Yang kedua, hukum Islam pada penjajahan Jepang. Dan yang ketiga adalah hukum Islam pada masa Orde Baru. Pada abad ke-18, tujuan utama Belanda itu adalah berdagang. Kemudian hal itu berubah, Belanda ingin menguasai Indonesia. Yang ingin menguasai Indonesia itu adalah cendekiawan dari Belanda. Kemudian tidak hanya berdagang, tetapi Belanda juga mempunyai misi yang lain, yaitu mempengaruhi warga Indonesia untuk menyetujui bahwa Indonesia bahwa Belanda menguasai Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember VOC dibubarkan karena Belanda gagal dalam mempengaruhi warga Indonesia. Kemudian sikap Belanda pun berubah. Yang pertama, Belanda mengubah hukum Islam di Indonesia menjadi hukum Belanda. Upaya-upaya Belanda dalam mendapatkan perlawanan, Belanda dalam menguasai Indonesia mendapatkan perlawanan dari warga Indonesia. Karena pada saat itu warga Indonesia tahu bahwa pengaruh Belanda itu adalah untuk menguasai Indonesia. Secara umum, hukum Islam merupakan hukum paten yang tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian kita akan membahas yang kedua, hukum Islam pada penjajahan Jepang, di mana itu mengandung formalisasi dan kegagalan Jepang. Maksudnya kegagalan Jepang juga gagal dalam mempengaruhi warga Indonesia untuk menguasai Indonesia. Kemudian Jepang menawarkan kepada Indonesia, yaitu disingkat Masarcom. Yang pertama nasionalis, sosialis, dan komunis. Kemudian ditolak karena komunis itu sama saja tidak bertuhan. Kemudian kita akan membahas hukum Islam pada masa Orde Baru, di mana munculnya
pada masa Orde Baru di mana munculnya syariat Islam. Yang kedua, Piagam Jakarta. Nah, ini kenapa bisa Piagam Jakarta muncul? Karena supaya umat Islam menyatu dengan nama Allah. Kemudian supaya Pancasila, sila pertama, itu adalah syariat Islam. Dan yang ketiga adalah adanya desakan dari pemerintah dan merdekanya Indonesia tidak hanya agama Islam, tetapi juga agama lain yang mengubah haluan Indonesia untuk mempertahankan hukum Islam yang ada di Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabati semuanya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.